Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat podcast Elmifa. Pada kesempatan yang cerah ini, kita kedatangan satu tamu yang hari ini kita akan membahas tema atau membincang tema yang sangat luar biasa spesial. Ini tentang tips-tips dan gimana sih caranya menjaga kebugaran kita di tengah situasi cuaca yang sangat terik dan tidak menentu saat ini. Baik, pada kesempatan ini kita kedatangan beliau, yakni Bapak Bahtiar. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Bahtiar. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suatu kehormatan ini bagi saya bisa diundang di tempat yang sangat megah inilah ya. Tentunya mungkin bisa berbagi atau share untuk mengenai mungkin untuk paling awamnya tips lah untuk menjaga kebugaran jasmani pada umumnya saja yang bisa ya secara umum saja yang bisa dimengerti terutama di kalangan anak muda, terutama di siswa-siswi kita di salah satunya di MANU Miftahul Falah. Sebelumnya kita jelaskan dulu, beliau ini adalah seorang seorang yang memang sudah lama bergelut di bidang kebugaran jasmani. Apa istilahnya ya? Di dunia gym ya. Ya, gym. Dia itu sudah lama di dunia gym, jadi memang ototnya agak kekar-kekar ini, fisiknya bagus. Beda dengan saya, teman-teman. Baik. Sebenarnya kalau kita kan hari-hari ini memang bagian ya, kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim sekali ya di beberapa daerah, bahkan ada yang sangat panas sekali. Bahkan kemarin diceritakan bahwa pada saat pelaksanaan ibadah haji itu di sana cuaca tembus sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini tentu berpengaruh pada kondisi fisik kita, kebugaran jasmani kita. Dan sebenarnya cara untuk menjaga atau tips-tips untuk menjaga kebugaran jasmani kita di tengah cuaca yang saat ini tidak mendukung bagi kita, ya, ketika panas sangat terik, ketika dingin sekali seperti kemarin, itu bagaimana sih? Jadi gini, ini mungkin pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Tidak sia-sia saya sudah untuk kesini. Mungkin jadi mungkin untuk para nanti yang atau yang menonton nanti bisa lah untuk ini istilahnya ditiru atau mungkin diaplikasikan ya. Mungkin walaupun masih katakanlah wah susah, tidak ada yang katanya susah ya, tidak ada kata susah tuh, tidak ada. Karena sehat itu harganya mahal. Karena sehat itu memang mahal ya. Kenapa sehat itu mahal? Karena ada pepatah kayak gini. Kalau saya pribadi selagi sehat selagi sehat masih kita tidak menarik, masih kita miliki. Ya, karena ketika sehat itu tidak menarik untuk kita miliki. Kenapa? Pada saat kita sakit baru kita menarik. Rasa sehat itu bahwa sehat sangat berharga. Karena memang sakit batuk saja itu rasanya tidak enak. Ya kan? Nah, baru ketika kita merasa sakit baru kita sadar diri, baru kita menyayangi diri sendiri. Bahwa sehat itu memang sangat biasa. Ya, karena sekarang itu ada kata-kata ya, sehat tidak menarik selagi masih kita memiliki. Memiliki. Baru kita sakit, baru kita maksudnya baru kita kehilangan. Jadi untuk mengenai cuaca atau ya akhir-akhir ini kan apalagi di Kota Kudus tersendiri lah, kita juga tidak bisa menentukan ya. Akhir-akhir ini juga kalau siang kayak gini panas sekali ya kan, karena cuaca kan, karena memang itu kan faktor dari dari yang kehendaknya lah, kita juga tidak bisa menentukan. Pengennya ya kita cuacanya ya kalau siang kalau pengennya ya kalau bisa hujan atau pengennya adem lah gitu ya. Tips sebenarnya itu dari sejak kecil tuh kita sudah diajarkan. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi, yang salah satunya sejak kecil tuh kita sudah diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Oh itu ya. Pastinya tidak itu sangat tidak asing sekali. Sudah tidak asing lagi. Ketika kita pun juga sudah diajarkan tentang tips tersebut.
Maka dari itu banyak makan makanan bergizi itu memang di apa namanya di yang mungkin yang kalian ketahui pasti kalau makan bergizi pasti kelihatannya tidak enak. Wah, ya pasti semuanya itu bentuknya itu memang apa namanya nggak menggiurkan, Iya. ya kan? Karena memang banyak jajan-jajanan sekarang yang wah banyak yang viral atau memang banyak yang diperjualbelikan itu memang jajan-jajanan menggiurkan tapi ya memang itu tidak sehat. Kenapa saya bilang tidak sehat? Ya, karena kita kan tidak tahu cara apa mengolahnya seperti apa. Ya, betul, seperti itu. Yang pertama memang untuk sebenarnya untuk tips pertama seperti itu. Makanlah bergizi. Seperti apa itu makan makanan bergizi ya? Memang satu mengandung protein yang tinggi. Ya, protein itu bisa berawal dari protein hewani dan protein nabati. Ya, hewani salah satunya contohnya daging merah lah. Ya, contohnya ya kayak Itu misalnya ini ada yang mengatakan oh kalau protein hewani itu mahal. Itu ya, kira-kira mahal atau memang ada yang Apa istilahnya ya, harganya murah gitu. ya, terkadang ya kadang kalau hewan itu kan harganya per kilonya itu kalau misalnya sapi atau kerbau atau daging ayam pun itu kan di atas 20.000 kan. ya. Jadi untuk menyiasati untuk protein hewani itu mahal. Nah, itu ada protein nabati. Ya, misal kalau andai kata protein hewani, wah saya nggak punya uang nih. Nggak ada kata sehat itu kalau kita tidak punya uang seperti itu. Karena kita bisa apa namanya, kita bisa memodifikasi. Ya, nah itu salah satunya protein nabati. Nabati Bisa kan disiasati ya. iya, bisa disiasati pakai protein nabati. Nabati salah satunya paling murah yang bisa kita jumpai itu biasanya apa namanya kedelai. Ya, salah satunya tempe itu paling bagus sekali protein. Paling tinggi. Paling tinggi. Tempe ya, kedelai lah, tempe, tahu seperti itu. Yang makan Iya, kedelai, protein nabati salah satunya seperti itu. itu kan sangat terjangkau sekali. Ya, sangat terjangkau dan di mana-mana pun ada dan di pasar pun juga ada. Dan biasanya kalau mungkin kalau saya juga biasanya pernah belanja sendiri, biasanya kalau di apa namanya swalayan atau di pasar itu tempe ukuran berapa ya? Itu tuh paling sekitar 5.000 udah dapat itu. Dapat sekali makan itu. Atau biasanya kalau memang belum terbiasa ya memang dibuat 2 kali makan atau 3 kali makan tergantung lah. Kita tuh bisa doyan tuh karena terbiasa. Ya, karena ya, tadi yang sudah saya sampaikan dari awal ya. Makan makanan yang kelihatannya kurang enak justru itu yang menyehatkan. Iya, karena ya gitu anak zaman sekarang kan kalau disuruh apa namanya makan tempe kan ya memang jarang susah atau memang hampir nggak mau lah. Kalau makanan yang olahan-olahan cepat saji itu malah Iya, cepat nah sekali. itu yang saya katakan. Oke, paling bagus pertanyaan itu. Makanan paling apa namanya olah saji itu sangat tidak bagus. Ya, Dari apa nih itu? olah saji itu kita kan juga tidak tahu minyaknya seperti apa. Ya kayak misal kita cepat saji lah contohnya bisa di apa namanya kita lihat apa contohnya ya kayak paling paling awam lah cepat saji kayak ayam-ayam yang dijual belikan di jalanan atau ya kita kan juga tidak tahu dia pakai minyak gorengnya itu minyak goreng sudah lama apa enggak kan kita juga tidak tahu. Nah itu kenapa dikatakan cepat saji nggak baik ya karena kita tidak tahu kadar minyaknya itu apakah sudah lama apa enggak ya kalau memang masih baru memang dikatakan baru memang bagus masih bagus lah tapi kan kita juga tidak tahu cara mengolahnya seperti apa ya kan iya pengolahannya untuk yang paling dipertanyakan biasanya untuk yang makanan-makanan cepat saji itu biasanya itu yang paling apa namanya kurang baik ya ya intinya kalau kita apa yang ngomong masalah kesehatan sih memang kurang baik tapi kalau masalah perut ya memang sangat baik ya karena memang kita tidak bisa kalau masalah makan makanan itu kita tidak bisa istilahnya gini apa namanya kita wah nggak bisa lah maksudnya kita kan juga kebutuhan lah kalau masalah makanan seperti itu tergantung tujuannya kita apa
Itu ya, kalau tujuan kita sehat pasti bisa. Ya berawal dari sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Lama kelamaan menjadi terbiasa. Dan budaya. Iya, membudaya kayak saya ini contohnya. Kalau saya tidak olahraga, Iya. ini badan malah rasanya pegel-pegel semua. Karena seperti itu ya rasanya. Sampai saat ini. Nah, Bisa proses sampai badan sampai terasa pegel-pegel semua itu membutuhkan pembiasaan atau pembinaan berapa lama ini? Ya. Dulu saya itu waktu menggeluti mungkin olahraga ya sejak SMP lah. SMP itu. Sudah mulai itu yang Cuma belum spesifikasi saya terjun ke dunia kebugaran atau salah satunya di gym. Belum. Karena memang saya dulu memang menyukai olahraga dari sejak SMP. SMP dulu itu saya memang suka olahraga ya. Semua cabang olahraga saya sukai. Iya. yang berbau-bau fisik ya. Ya berbau-bau fisik saya memang suka. Ya, fisik gerak saya suka. Baru ketika saya bisa menggeluti di dunia gym itu tahun 2015. 2015. Mohon maaf ini sebentar, saya potong. Dengan itu ketika di dunia gym, apakah itu orientasinya hanya sebatas sehat saja, atau memang kalau istilah tren sekarang ya itu Bodybuilding lah, body contest ya, untuk yang dikonteskan untuk otot-ototnya yang dikonteskan. keren itu ya, eksotis gitu. Nah, arahnya kemana ini? Dulu awalnya saya sih kalau gym sih memang awalnya memang mengarahnya ke sehat ya. Karena memang kan dari hati kan memang saya suka olahraga. Nah, memang berawal dari sehat, terus akhirnya nge-gym. Dari gym itu latihan beban, salah satunya gym kan memang latihan beban. Latihan beban lama kelamaan dari itu saya tuh bisa konsisten itu selama 1 tahun, butuh waktu yang sangat lama dan tidak mudah. Dan tidak murah juga. Ya, dan tidak murah. Tidak mudah juga tidak murah. Mudah dan tidak murah untuk sehat. Maka dari itu ketika kita sehat, ya kita harus bersyukur untuk kita miliki dan kita jaga. Jadi selama dulu saya bisa konsisten menggeluti di dunia gym itu selama 1 tahun. Dalam arti konsisten itu seperti ini, saya bisa menjaga pola makan saya bisa menjaga pola tidur saya bisa menjaga pola latihan saya seperti itu. Berarti itu proses yang sangat lama. Yes. Berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya sudah punya kesibukan yang lain, saya tetap prioritaskan untuk berolahraga. Tadi yang sudah saya katakan ya, karena memang saya kalau tidak bergerak atau beraktivitas, badan itu rasanya aneh, Pak. Jadi itu, nah, maka dari itu sama kayak kita orang awam lah. Kalau kita nggak makan, kita lapar. Nah, coba saya aplikasikan ke ke diri saya sendiri. Saya tidak olahraga rasanya ada yang kurang. Ini ya. Kebalikan saya. Kalau saya olahraga malah pegel semua. Nah, kalau dia malah enggak pegel. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok mungkin bisa ya olahraga ya. Evaluasinya seperti ini. Karena memang satu, karena belum terbiasa. Dua, karena dia tidak menyukai. Ya. Satu, harus bisa menyukai. Menyukai itu memang dari hati. Kalau hanya sekedar suka-suka saja atau ikut dengan tren atau ikut dengan temen, itu pasti 1 bulan sudah. 1 titik pasti akan jenuh. Satu akan jenuh dan bosan. Pastinya itu. Kalau memang nggak niat dari hati atau memang keinginan dia sendiri, tujuannya untuk apa sih? Seperti itu. Jadi ya memang jenis olahraga itu nggak hanya tentang gym ya saudara-saudara. Jadi semuanya tuh bisa kalian lakukan lah. Contoh kecilnya saja, kalian berjalan saja itu tuh sudah dianggap sudah membakar kalori. Iya, walaupun kecil. Ya itu kalau tidak kalian dipungkiri itu sudah menjadi bagian dari membantu walaupun memang kecil, karena memang jenis olahraga semuanya kan semua kesukaan kan berbeda-beda seperti itu. Karena memang mungkin kalau saya ditanya ke sini memang spesifikasinya ya memang tentang yang saya geluti ya memang di kebugaran, salah satunya tentang di gym seperti itu ya. Untuk yang pertama tadi yang saya singgung ya, untuk tips 1 makan makanan bergizi ya.
Yang kedua, perbanyak minum air putih. Iya, perbanyak minum air putih minimal 1 hari itu 2 liter. Iya, banyak. Sebentar saya potong. Untuk 1 hari 2 liter itu untuk pembagian minumnya ada waktunya enggak kita? Untuk pembagian minum itu sebenarnya bebas. Bebas. Ya, katakanlah gini, bisa pagi sebelum kita bangun, kita kan memang harus diwajibkan minum air putih. Iya. Ya, minimal 6, kayak kalau botol 600 mili lah, Harus milih. 600 mili. Saya Ya, itu sebenarnya ketika kita tidur atau badan recovery, itu tubuh kita kan apa namanya mengalami dehidrasi lah. Kita kan juga nggak pernah tahu, ya kan, karena proses apa yang kita makan di apa namanya di jam sebelumnya atau di hari sebelumnya itu pasti diproses pada saat kita tidur, pada saat kita istirahat atau pada saat kita recovery lah, ya recovery. Jadi ketika kita tidur istirahat itu ketika itu organ-organ bekerja. Maka dari itu ketika organ bekerja, ketika kita bangun, istilahnya kayak kita naik motor lah. Naik motor kalau nggak dipanasi, pasti motornya bakal berbet. Nah, seperti itu. Nah, itu saya aplikasikan ke dari tubuh kita sendiri. Apabila kita habis bangun, cuma kalau nggak terbiasakan minum air putih, ya memang seperti itu. Badan cepat lelah. tapi memang iya Pak. Kalau saya pribadi itu ketika setelah bangun ya bangun tidur malam itu memang badan itu tenggorokan terasa sangat haus sekali ya. Itu bukan karena saya tahu itu kesehatan atau enggak, cuma memang saya minum ya karena terasa haus gitu loh. Makanya saya minum selepas dari itu nanti apa namanya ada manfaat itu memang kalau sudah terasa haus ya saya minum. Ya, karena memang sekarang itu orang-orang tuh baru terasa haus baru minum. Apalagi sekarang eranya minum itu minum-minuman yang bergula. Itu jauh riskan apa namanya sangat efeknya itu sangat nanti ke depannya itu apa namanya tidak baik lah. Mungkin Ya. saat minum tidak terasa. Nah, saat minum mungkin enak lah, seger gitu ya. Apalagi kita cuaca panas kayak gini, apalagi di jalan-jalan banyak itu es teh jualan itu ya. 3.000 harganya murah itu 3.000. Ya dah. Mohon maaf, ini saya potong sebentar. Ini gula itu gula yang minuman kemasan atau gula yang gula pasir? Nah, itu ada Itu sama. ada 2 versi ini. Yang paling takarannya paling dia riskan itu minum-minuman bergula yang kemasan. Kemasan. Karena kalau kita kekurangan gula pun juga tidak ada energi. Di sini saya jelaskan sedikit. Mungkin di sini masalah gula itu bukan berarti sama sekali tidak minum gula, enggak. Ya, karena tubuh Boleh ya? boleh Karena cuma memang kebutuhan. boleh cuma di sini jangan yang berlebihan karena memang kan yang berlebihan kan tidak baik. Dan gula pun mungkin bisa pakai gula yang gula jagung. Gula Ya, jagung. Tropicana itu ya walaupun memang rasanya kurang ya memang itu bagus. Tapi kalau misalnya pakai Tropika itu tadi ya, itu apakah ada takaran khusus? Misalnya satu takaran untuk berapa gelas atau berapa? Untuk takaran enggak apa-apa, enggak masalah. Untuk seberapa airnya enggak masalah. Yang penting kan sudah ada takaran untuk per sasetnya biasanya ya. Untuk Tropicana kan ada per sasetnya itu. Silakan untuk mau kalau minum berapa milinya itu bebas. Yang penting kalau gula pasir itu bisa diganti dengan gula Tropicana Tapi kalau saya seperti seperti itu. ini, apa namanya? Saya mungkin tapi kalau saya itu mengambil manis kan gula kan manis Ya. itu berasal dari sari pati tebu yang diserap di jalan-jalan itu loh. Nah, itu baik nggak? Baik, nah itu kalau mungkin kalau bicara tentang di jalanan mungkin kalau kalian ketahui tebu gitu ya. Tebu kan memang dia kan memang
alami itu, alami Ya, juga. kita seperti itu. Ya alami dan gulanya memang nggak di apa namanya nggak dibuat lah istilahnya. Dia itu cari juga bisa didapatkan dari situ. Jadi kita itu pintar-pintar untuk berinovasi dan kreatif. Kalau memang kita sudah terjun untuk menjaga kesehatan itu bisa kok. Tidak memungkiri kita nggak bisa lah. Nggak bisa itu bagi memang orang yang memang ya karena memang kita tidak bisa mengontrol apa yang kita makan atau apa yang kita minum seperti itu. Kayak contohnya apa namanya gula kan bisa diambil dari buah-buahan. Iya, bisa dari tadi kayak tanaman termasuk tebu kan juga termasuk tanaman kan yang juga dia langsung Aman, aman. aman. Aman kalau masalah tebu itu memang dia alami aman. Walaupun misalnya bahwa pendapatannya di pinggir jalan kan ya, karena Ya. banyak yang jualan di pinggir jalan. Ya, ya. Itu tetap aman. Aman kalau masalah mengenai apa namanya kita konteksnya ke gula itu memang untuk masalah tebu aman seperti itu. Jadi kalau mending kalau saya sarankan daripada beli es teh di jalan itu malah mending beli yang es tebu itu malah. Iya itu. Promosi. Ya, bukan saya promosi ya karena saya juga bukan jualan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus lanjut untuk yang ketiga itu pastinya olahraga secara rutin. Tadi ada makan makanan bergizi ya 4 sehat 5 sempurna. Terus apa namanya perbanyak minum air putih lah. Karena memang air putih memang sangat bagus sekali walaupun memang dia nggak ada rasa itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Air putih ya. Iya, air putih. Misalnya disimpul Enggak masalah. Karena biasanya gini, ada yang salah kaprah minum minuman dingin nanti apa namanya mempengaruhi kesehatan. Enggak. Yang mempengaruhi kesehatan itu adalah minuman yang dingin tapi ada rasanya. Iya itu. Yang banyak salah kaprah itu oh jangan minum es. Nah itu. Yang salah itu minum es tapi dia ada rasanya atau memang gulanya ya. Minum gula boleh tadi yang saya katakan minum gula boleh. Tapi jangan yang berlebihan karena memang kita ya juga butuh asupan energi ya memang dari gula. Tanpa gula juga kita istilahnya kayak orang lemes lah atau tidak bisa apa namanya beraktivitas ya. Memang, ya istilahnya kayak kurang bertenaga ya karena kita bisa menghasilkan tenaga ya memang dari gula tersebut. Gula kan nasi ya itu tadi sebelum kita lanjut olahraga rutin. Nasi itu sudah termasuk salah satu sudah ada gulanya, nasi putih. Mengandung glukosa itu nasi. Nasi putih itu sudah mengandung ada gulanya. Tapi untuk tingkat kadarnya bisa disamakan dengan gula yang gula misalnya gula dari tebu apa enggak? Yang gula fermentasi ya, bukan gula yang maksudnya serapan tebu, tapi gula fermentasi, gula pasir. Kalau untuk secara komposisi takarannya sih memang karena nasi kan memang sangat bagus untuk kebutuhan kita sehari-hari sih apalagi kan kita apa namanya hidup di Indonesia kan memang makanan pokoknya kan memang nasi ya jadi maka dari itu kenapa kok minumlah air putih saja karena kita sudah apa namanya tubuh kita tuh sudah masuk ya dari nasi itu sudah ada gulanya sudah ada glukosa lah. Sebenarnya itu kandungan nasi itu aja sih. Satu, kenapa? Kandungan dalam nasi itu karbohidrat, ya salah satunya kan memang karbohidrat ya terus glukosa ya itu sudah komplit di nasi ya sudah komplit di nasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya makan nasi tidak mengambil gula dari yang lain karena gulanya dari nasi itu cukup nggak kira-kira? Cukup sebenarnya cukup sih cukup untuk kebutuhan tubuh kita cukup karena kan juga diselingi dengan sayuran lah pastinya kan kita nggak mungkin kan makan cuma nasi saja kan gitu pasti ada lauk-lauknya lah gitu ada sayuran ya ada tadi mungkin kalau mungkin bisa beli protein hewani ya dengan daging-daging merah atau mungkin kalau kita no budget ya kita pakai apa namanya dari kedelai ya dari tempe mungkin kalau bosan tempe gimana cara kita pengolahannya aja kita bisa bervariasi lah. Jadi intinya itu di pengolahannya. Ya, ada bisa telur juga bisa tahu lah mudah lah seperti itu. Jadi untuk masalah makanan atau minuman ya
nasi yang kita sering jumpai itu sudah ada glukosanya seperti itu. Ya, cukup sekali itu. Oh, jadi untuk kebutuhan itu seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut untuk yang ketiga itu tipsnya itu pastinya ya tadi olahraga secara rutin. Ini yang ini jujur saja. Ya, Olahraga ini kalau kita mau niatkan bisa. bisa. Cuma terkadang itu bukan terkadang, seringkali ini saya pribadi ya teman-teman ya. Saya pribadi itu misalnya besok ada Jumat. Pengen saya itu nanti setelah subuh mau lari lah atau mau kemana gitu kan, mau olahraga kecil-kecilan aja. Tapi ketika pas sudah jam itu, entah itu aja saja yang menyibukkan untuk melupakan terkait olahraga itu, sehingga nanti akhirnya sampai jam 10 pun sudah malas seperti itu. Itu bukan masalah sibuk tapi males itu. Ya itu yang sudah saya katakan dari tadi. Ya semua itu dari hati, dari niat itu. Ya, Tapi kan niatnya sudah dari malam. iya, niatnya mungkin sudah dari malam jauh-jauh hari. Biasanya banyak itu. Ya, ada yang aku pengen nanti pengen ini pengen olahraga apa misal ya, jogging lah. Tapi setelah sudah tiba waktunya kok rasanya males ya. Nah, itu gimana caranya kita harus bisa mendorong diri kita sendiri yaitu niat kita lah. Ya berawal dari mungkin belum bisa konsisten nggak masalah seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak masalah. Dulu juga saya seperti itu. Ya 2 minggu sekali daripada tidak sama sekali. Iya. Mungkin 2 minggu sekali nanti kedepannya kan siapa tahu bisa rutin seperti bisa konsisten lah. Kalau ini yang sudah saya lihat yang sudah lama saya tanyakan, olahraga di malam hari dengan di pagi hari, apakah kualitasnya sama? Untuk masalah kualitas itu sebenarnya paling bagus itu di pagi hari. Pagi hari. Ya, kalau masalah kualitas, tapi di sini tidak memungkiri bahwasanya di olahraga di jam apapun sebenarnya itu baik. Baik. Tapi kalau secara kualitas memang paling bagus itu di pagi hari. Kenapa? Karena tubuh kita belum beraktivitas sama sekali. Misal ada kata kita olahraga malam, kita paginya sudah misal kalau kita bekerja, kita tenaganya sudah habis di pagi hari seperti itu. Kalau takarannya kualitasnya bagus mana mungkin bagus di pagi hari, tapi semuanya itu bagus tergantung kondisi fisik pribadi masing-masing seperti itu. Karena Ya. ini ya, saya itu beberapa kali kan saya itu olahraga itu sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali. Cuma pelaksanaan pribadinya sangat lemah. Belum mampu untuk konsisten berolahraga walaupun misalnya 1 minggu sekali atau satu hari minimal setengah jam atau Ya, itu oke. belum mampu. Nah, saya itu melihat beberapa mungkin video di YouTube atau teman-teman TikTok bahwa ya semua itu memang kembali ke diri masing-masing. Kalau di olahraga itu ada sebagian apa namanya ya, bagian ahli itu yang menunjukkan untuk olahraga itu bisa di malam hari karena apa? Setelah itu ini saya angkat beban ya. Ya, oke. Karena setelah capek itu langsung tidur. Bisa tidur ya. Karena otot langsung Recovery, sehingga olahraga tersebut itu dianggap optimal di malam hari. Ya. Tapi ya tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa olahraga yang baik itu memang pagi hari setelah melaksanakan sholat subuh itu baik sekali malah. Ya, karena di sini saya mengambil dari versi ya, karena saya kan mengagumi, kalian tidak asing pasti mengagumi salah satu figur yaitu Adre lah, Pak. Ya, karena saya sering membaca artikel-artikel beliau, buku-buku beliau, bahwasanya olahraga itu secara kualitas sebenarnya itu baik, semuanya itu memang entah pagi, entah sore, entah siang, entah malam seperti itu. Tapi kalau di artikelnya ya Adre itu mengatakan bahwasanya kenapa kok dijelaskan kualitasnya bagus pagi ya, tadi yang sudah saya katakan ya. Ketika kita baru bangun, kita masih punya cadangan energi yang cukup banyak seperti itu. Kita belum capek beraktivitas dari pagi, siang maupun
sore. Tapi juga di buku tersebut juga dikatakan tadi yang sudah dikatakan bahwasanya olahraga malam pun juga dia bagus. Ya tadi salah satunya pada saat olahraga malam pada waktu itu juga dia langsung bisa pada habis olahraga itu langsung bisa tidur lah. Ya, langsung recovery, langsung bisa istirahat, mengantisipasi biar tidak begadang malam. Iya. Saya coba apa namanya dulu waktu awal-awal sangat pengen olahraga itu kan saya download aplikasi di HP, terus memang itu saya lakukan seminggu, cuma bertahan seminggu, tapi memang efektif untuk mengurangi begadang. Iya. Karena saya lakukan jam setengah 9, yang saya ingat itu maksimal jam setengah 10 sudah bisa tidur. Tidur ya. Karena memang apa ya, jasmani kita itu capek sehingga memang butuh untuk tidur. Ya. Kalau tidak begitu kan apa namanya ya, kegiatan itu ya kita mencari-cari kegiatan. Kalau tidak Betul. sampai apa jasmani kita itu sampai terasa capek baru bisa tidur. Nanti mengarah ke situ untuk tips yang keempat, mengarah untuk apa namanya istilahnya istirahat lah. Jam istirahat itu juga paling penting. Istirahat Karena, cukup berarti. Ya, istirahat yang cukup. Ya, Kategori cukup itu Berapa lama? istirahat dikategorikan cukup itu 8 jam. 8 jam istirahat. 8 jam Sehari. istirahat. Itu langsung durasi 8 jam langsung atau boleh dipisah-pisah? 8 jam itu sebenarnya bisa langsung karena di 8 jam itu waktu kita istirahat itu pasti di malam hari pastinya ya. Itu bisa dimulai dari jam 9 malam. Ya, Harus 9, gitu 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kan jam 5 kita kan memang harus bangun. Ya, maka dari itu sebenarnya istirahat yang cukup itu juga salah satu tips kebugaran yang baik ya. Karena memang kita banyak aktivitas, mungkin kita olahragawan, mungkin apalah kita bidangnya itu pasti faktor istirahat itu juga harus. Saya pernah waktu melihat kontennya Adre, itu kalau kita mau istirahat cukup itu memang dimaksimalkan di malam. Memang harus 8 jam. Itu tidak bisa diganti di pagi hari. Kualitas tidur di malam hari tidak bisa digantikan di pagi hari atau siang hari. Walaupun sama-sama tidur, karena tidur malam itu pun kalau bisa ya, dia sangat dianjurkan. Ini keterangannya beliau Adre ya, Pak Batiar. Saya mengutip beliau itu, kalau bisa, kalau malam itu istirahatnya dimatikan lampunya sehingga gelap. Nah itu recovery tubuh kita itu sangat maksimal. Berbeda dengan pagi hari. Pagi atau siang ketika kita tidur itu hanya mengistirahatkan otak saja. Ya, Tidak ada proses recovery dalam tubuh. ya, karena organ-organ ketika kita bekerja reproduksi, bekerja apa yang kita makan, bekerja itu pada saat kita istirahat di malam hari. Betul yang dikatakan kayak tadi, sebenarnya tidak bisa digantikan dengan istirahat siang, sore atau maupun pagi. Itu hanya sekedar merelaksasikan otak saja. Karena yang bisa dikatakan istirahat yang cukup itu yang paling bagus, paling baik itu 8 jam. Tapi 4 jam. ya kayaknya memang susah itu. Sangat Karena susah. ya mungkin ya banyak aktivitas yang kita jalani, mungkin ya atau hal-hal yang perlu kita jalani Justru untuk kadang mohon maaf, sebagian orang itu terkadang apa ya, onnya hidupnya itu malah justru di malam hari. Iya itu, Ya kan? justru itu. Ada sebagian orang kan seperti itu, punya budaya kalau malam hari itu bisa bisa on terus, tapi ketika pagi dia off tidur. Kadang kan seperti itu. Itu orang yang salah kaprah ya biasanya. Ibaratnya tidurnya diganti di pagi hari. Iya, kan gitu ya. seperti itu kadang. Justru sebenarnya pagi hari kan buat beraktivitas, malam itu buat istirahat lah, buat tidur. Yang namanya istirahat kan pasti tidur. Ya, kayak gini sebenarnya saya juga istirahat. Ya, karena memang duduk nggak beraktivitas. Cuma kan hanya sekedar merelaksasikan otak saja, tubuh saja. Tapi ketika kita istirahat yang cukup tadi 8 jam ya di malam Itu yang hari. benar-benar istirahat recovery. Iya, benar-benar tidur itu organ-organ di dalam kita itu bekerja. Seperti itu memperbaiki sel-sel atau sistem. ya, memperbaiki istilahnya dia nanti
bangun di pagi hari kan nanti disiapkan untuk bekerja lagi sel-sel tersebut seperti itu. Memang yang saya rasakan memang beda antara misalnya tidur siang ya, misalnya setelah ini tidur gitu. Durasi tidur 1 jam 2 jam di siang hari dengan di malam hari itu kualitasnya beda. Kalau kita di siang hari 2 jam 3 jam tidur itu nanti bangun-bangun apa namanya badan akan terasa pegel. Ya, badan pegel bisa jadi kepala pusing, ya kan? Kalau kepala pusing. Iya. Terus rasa-rasanya itu males semua gitu. Berbeda halnya ketika malam hari kita tidur terus bangun itu terasa semangat. Dengan syarat tidur yang cukup ya teman-teman, Teman ya, tidur yang cukup. itu badan terasa enak, enjoy buat melewati hari-hari itu. Dan kadang sebagian orang kan hari kita pada saat itu ditentukan oleh sikap kita saat awal bangun. Bahagia pada kira-kira. Nah kalau hari itu kita bangun kemerungsung atau tidak enak dalam hati itu satu hari itu ya bagi saya pribadi ya tidak enak semua rasanya, Aktivitas kurang lah. kurang semangat, kurang bergairah, kurang pokoknya serba kurang tidak enak. Jadi mohon teman-teman yang lihat ini ya, kalau bisa kalau untuk jam tidur itu minimal lah jangan sampai di jam 10 malam. Hindarilah begadang-begadang yang tidak bermanfaat seperti itu kan. Adalah dibuat lagu sama Bang Haji Roma Irama ya, itu sangat bagus sekali itu. Itu memang lagu-lagu nasihat. Iya, nah lagu nasihat itu sebenarnya memang bermanfaat untuk kita. Ngapain kita begadang kalau nggak ada artinya kan gitu sih. Kalau Seperti itu. mengutip Dokter Tirta itu begadang saat muda itu sebenarnya mengambil voucher kesehatan di hari tua. Ya, investasi lah. Kita istilahnya tuh investasi itu tidak hanya semata-mata tuh dengan uang. Karena sebenarnya investasi yang paling berharga itu memang kesehatan. Kesehatan. Iya, karena kita juga tidak tahu nanti di hari tua seperti apa. Pengennya ketika kita di hari tua kan pengennya sehat. Karena uang sudah tidak ada artinya apa-apa. Katanya seperti itu. Uang tidak ada sepertinya apa-apa gitu kan gitu. Karena kita misal kalau kita sudah punya uang banyak, cuma kita kok sakit-sakitan, kita tidak bisa menikmatinya, ya kan? Kita tidak bisa nggak ada artinya sama sekali gitu loh. Ya jadi mungkin bisalah kalau melihat podcast ini bisa Tergugah ya semangatnya. siapa tahu pelan-pelan lah tergugah. Intinya simple saja dulu, nggak usah merasa berat atau gimana ya. Jadi mungkin atau sekitar kesehatan atau kebugaran yang bisa saya jawab ya saya jawab seperti itu. Yang saya alami saja seperti itu. Jadi tadi ada 5 sebenarnya, makan makanan bergizi, ya minum air putih minimal 2 liter lah, perbanyak minum air putih. Minimal. Iya, minimal. Terus 3, pastinya olahraga secara rutin. Istirahat yang cukup. Nah, ini yang terakhir. Kelola stres. Penting memang. Karena ya beberapa pengalaman Teman-teman itu memang sekarang mohon maaf ya, sekarang itu penyakit-penyakit itu tidak menyerang orang tua saja atau umur yang sudah cukup Masih muda lah. masih muda Iya. itu sudah banyak yang mohon maaf ya, sudah banyak yang sakit stroke, Ya. jantung dan lain-lain. Sekarang malah paling riskan tuh anak muda sekarang tuh banyak yang cuci darah. cuci darah, bener, iya bener. Ya, karena cuci darah itu. Ya karena ya satu memang dia gaya hidupnya Gaya seperti hidup ya. apa. Ya. Ya. Cuci darah itu, maaf ya, tak potong Pak ya. Cuci darah. Penyakit gula ya. Ya, salah satunya memang penyakit gula. Dia memang dari itu tadi makan makanan. Makanan. Ya. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ketika kita sakit itu ya apa yang kita masuk. Apa yang Apa yang kita masukkan masuk ke itu dalam- istilahnya tuh makanan. Semua itu dari faktor makanan. Penyakit apapun itu dari faktor makanan, nggak ada faktor yang lain. Beda lagi kalau kita sakit yang lain lah, Mas. TB Ya, kan karena nyamuk. ya seperti itu ya. Jadi ketika kayak istilahnya penyakit-penyakit yang dikatakan kayak gula atau stroke atau yang lain atau penyakit berbagai apapun lah, itu ya sebenarnya dari apa yang kita makan. Seperti itu. Berarti sebagian besar itu apa yang kita makan? Iya, cuma gini, mungkin kalau badan sudah bisa pintar, apa yang kita makan langsung tahu sakit, itu mungkin langsung kita hindari,
langsung kita stop. Tapi di sini kan ya maka dari itu ya gunanya kita untuk menjaga ya seperti itu ya. Jadi penyakit itu nanti nggak tahu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, atau pada saat kita umur 50, kita kan juga nggak tahu. Iya, maka dari itu misal kok kita tahu mungkin bisa cegah dari sekarang. Tapi kan kita memang nggak tahu, maka dari itu ketika kita nggak tahu ya memang investasinya ya dari mulai sejak dini lah kalau bisa ya. Terutama memang menjaga pola makan saran saya. Yang paling gampang sebenarnya ya menjaga pola makan. Intinya gitu ya, pikiran tadi yang terakhir kelola stres lah, jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan pikiran santai gitu, itu kan dibuat santai kan ya, pasti ada solusinya. Setiap manusia atau setiap orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri, tapi gimana caranya untuk menyelesaikannya butuh seni dan butuh dikelola. Kelola stres itu banyak sekali ya. Mungkin kalau saya suka olahraga ya memang mengolah stres tersebut ya dengan berolahraga. Ingat ya teman-teman, mengelola bukan menghindari. Ya, bukan menghindari. Jadi mengolah stres itu bisa healing, hiburan ya. Jadi kelola stres itu ya banyak faktornya. Kesibukan yang lain. Ya, kesibukan yang lain lah. Istilahnya jangan sampai stres itu salah satu untuk menjaga kebugaran. Kan memang kita kan juga versi kita kan pekerjaan kita kan berbeda-beda ya. Ada yang apalah mesti ada yang berat, jadi ya kelola stres sebaik mungkin gitu ya. Terus tadi misal kok saya nggak suka olahraga ini, ya gimana caranya kalian bisa menjaga pola makan? Saya balik, saya nggak bisa menjaga pola makan, ya gimana caranya kalian mau berolahraga? Kalau syukur-syukur kalau bisa bersamaan berduanya. Tapi kalau paling tidak satu itu harus diambil pasti ya, misalnya. Satu bisa diambil pasti. Kalau kamu nggak suka olahraga, hati-hati dimakan. Hati-hati dimakan. Tapi kalau kamu nggak suka olahraga, hati-hati dimakan. Kalau kamu nggak suka makan, ya harus olahraga. Harus olahraga. Nah, ya harus olahraga. Intinya itu. Milih yang mana seperti itu. Berat semua. Nah, tadi tidak ada sesuatu yang berat kalau kita sudah terbiasa seperti itu. Ya memang kebiasaan. Proses kesabaran yang sangat kuat. Ya, itu juga sudah salah satu faktor-faktor ya yang juga mempengaruhi semuanya, juga sudah ada yang kita bahas lah. Intinya ya tadi bisa diambil sih 2 saja lah mungkin yang bisa kita siasati lah ya. Kalau nggak bisa olahraga ya kita harus jaga pola makan. Kalau makan kalau udah bisa jaga pola makan ya harus olahraga. Dan olahraga pun juga nggak harus tentang gym ya saudara-saudara, karena memang di sini kan memang saya basicnya saya kan suka gym ya. Selain gym kan juga saya juga suka sepak bola dan yang lain lah. Yang penting saya gerak seperti itu. Jadi bisa yang lain, entah bersepeda ya, entah itu yang dinamis maupun statis seperti itu. Bisa semua ya? Semuanya olahraga itu bisa apapun. Ya, bersepeda lah salah satunya yang menyenangkan mungkin bagi anak-anak muda sekarang ya. Kalau misal malas ya bersepeda, kalau mungkin bisa masih malas ya mungkin bisa mengajak dulu lah teman-temannya. Kalau masih merasa malu untuk berolahraga ya bisa mengajak saudara ikut komunitas apa gitu kan bisa. Ikut komunitas kan bisa jadi tidak menjadi suatu alasan nanti nggak ada temennya, nanti malu ya, seperti itu. Apalagi kalau di Kudus itu kan banyak komunitas-komunitas pesepeda. Pasti itu sepeda banyak, dunia gym juga banyak ya. Apapun semua komunitas itu pasti ada untuk jenis olahraganya ya. Dan alhamdulillah di Kudus ini juga sudah memfasilitasi semua untuk bidang olahraga. Biliar pun juga salah satu termasuk olahraga itu. Biliar? Iya. Kok bisa? Bisa itu karena memang biliar itu kita kan bergerak sih. Tapi kan enggak semaksimal ketika kita jalan kaki. Wong catur saja dianggap olahraga kok. Seperti itu. Ya, diam. Karena kan kita olahraga mengelola pikiran itu pikirannya tadi, mengolah stres pikiran. Siapa tahu suka catur ya bisa bermain dengan catur. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa beralasan saya nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu. Yang nggak ada itu memang niat kalian.
Masa menyisakan waktu setengah jam saja, padahal waktu kan 24 jam itu ya. Setengah jam saja. Ya, setengah jam saja itu sudah cukup. Ya, ya. Investasi kesehatan itu sangat penting. Ya, daripada investasi keuangan. Kalau bisa semua keuangan sehat, terus Ya, kesehatan juga. kalau bisa sih dua-duanya. Iya. Kalau uangnya sehat, badan dan raganya juga sehat. Jadi kita bisa menikmatinya ya sampai di hari tua nanti seperti itu. Jadi kita kan untuk masalah investasi kesehatan kan sangat-sangat penting lah. Dan itu tidak mahal. Ya, sebenarnya tidak mahal. Olahraga itu tidak mahal kok. Ya, yang mahal itu gengsi kalian. Ya, yang mahal itu gengsi kalian. Jadi olahraga apapun yang sudah saya sampaikan. Benar. Jadi olahraga itu tidak mahal, tinggal kita mau niat dan usaha saja serta melakukan. Ya, Kalau niat dan usaha ada ya sama saja kita Dan akan memperoleh kesehatan yang maksimal. ya biasakan dulu saja olahraga yang kalian cintai aja. Jangan mengikuti tren atau apalah. Nanti bosan, cepat jenuh. Olahraga yang kalian sukai saja, intinya itu. Ya. Pilihlah olahraga yang memang benar-benar kalau kita bisa katakan passion. Ya, fashion kita lah. Apa yang kalian sukai ikut gitu. Siapa tahu menjadi ya. Semua itu berawal dari hobi. Hobi berawal nanti ketika hobi menjadi kebutuhan. Ya. Mungkin hobi itu bisa belum, katakanlah hobi itu hanya sekedar suka saja. Tapi belum ada kok yang hanya sekedar hobi tapi dia belum dijadikan suatu kebutuhan. Ya tadi yang saya katakan, apa itu kebutuhan gimana? Ya kayak tadi, kayak misal saya tidak olahraga ya ada ngerasa yang kurang. Seperti itu ya. Jadi yang memang belum dilakukan. iya, karena itu sudah menjadi kebutuhan saya di dalam hidup saya adalah ya memang olahraga. Iya. tantangan kita itu di satu hal olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan, itu tantangan kita. Iya. Ini memang butuh niat dan usaha ekstra untuk memulai awal memang butuh gitu ya. Iya. Gitu. Kalau murahnya sih murah, nggak mahal. Cuma mengawalinya itu loh yang memang butuh effort yang lebih. Effort pasti itu butuh effort. Saya juga dulu mengalami seperti itu di fase-fase seperti itu. Maka dari itu saya juga bisa menceritakan di sini ya. Ya karena memang tidak mudah untuk bisa konsisten dalam hal apapun ini. Nggak hanya tentang olahraga ini. Konsisten dalam hal apapun itu ya memang susah kalau memang benar-benar kita nggak tahu arahnya kemana, targetnya apa, tujuannya apa. Iya kan? Kalau bahasa agama memang istiqomah itu memang sulit. Iya. Syarat sulit Istiqomah ya. Istiqomah. Ya betul ya istiqomah. Karena kalau menukil Orang-orang dahulu katanya istiqomah khairun min alfi karomah. Wah, Istiqomah walaupun sedikit itu lebih baik daripada keramatnya orang 1000 seribu orang itu ya memang sangat menantang. kali atau sangat berat sekali kan. betul sekali. Itu kiranya Pak Batia, terima kasih Oke, telah sama-sama. berbagi di kesempatan yang baik ini. Teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita di hari tua nanti menjadi orang tua atau generasi yang sakit-sakitan. Maka dari itu investasi kesehatan mulai sekarang, pelajari tips-tips di podcast ini yang sudah dibagikan dan lakukan. Mari kita lakukan bersama dengan kami ini. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya, atau mungkin kalau ada seputar pertanyaan atau masih ada sesuatu yang menjanggal, mungkin bisa menghubungi. Ya, Bisa nanti kita undang podcast lagi Nah, beliau, undang kita lagi. tanyakan Ya. lagi Bisa duduk, hal-hal bisa duduk bersama dengan saya, mungkin apa yang menjadi keluhan, ya, menjadi keluhan, boleh tantangan. saja. Sekiranya bisa saya jawab, saya jawab. Seperti itu. Nanti sekiranya saya belum bisa jawab ya buat belajar bersama-sama. Oke. Seperti itu. Dan mau ya. ikut gym silakan ikut Pak Batiar. Pak Batiar ini adalah memang instruktur. Ya, kebetulan saya juga salah satu instruktur atau Instruktur personal gym. trainer lah. Personal trainer di salah satu gym di Kudus, Terus, ya. dekat dengan alun-alun. Ya. Silakan bergabung, nanti dibimbing beliau untuk bagaimana cara bisa membesarkan otot, bisa membuat tubuh menjadi indah dan menjaga kesehatan yang baik. Ya. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan podcast Elmiva. Semoga
informasi yang disampaikan berkah dan bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi. Sebelumnya terima kasih pada Pak Batiar. Semoga kita dapat podcast kembali di ruang ini, dan kita akhiri di podcast di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,